6 toko yang berdempetan di Jalan Padmo Susastro, Surabaya, Kamis dini hari ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 6 bangunan ruko yang terdiri dari 3 toko abon, toko barang antik, bengkel jok mobil, dan warung kopi. Sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api. Kebakaran diduga berasal dari proses memasak abon yang berlangsung di salah satu ruko dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Punya usaha abon, kan mungkin ada salah satu kelalaian, mungkin dari dari pemasakan daging, mungkin ada salah satu yang ngantuk atau apa, kan kurang tahu namanya orang lalai kan enggak tahu juga. Jadi 6 ini habis karena strukturnya yang pertama itu gentengnya itu kapel sambungan dan dari kayu. Terus kemudian ada yang 2 lantai, 2 lantainya pun deknya kayu. Jadi kebakar, dindingnya juga kayu, ada yang kayak istilahnya semi permanen gitu ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena saat kebakaran semua penghuni ruko berhasil menyelamatkan diri. Namun seluruh barang-barang yang ada dalam ruko beserta sejumlah sepeda motor ludes terbakar. Pilot ada apa sih? Ya, ini juga sini ada. Seorang penumpang pesawat Pelita Air bernama Surya Hadi Wijaya tujuan Jakarta diamankan petugas keamanan Bandara Internasional Juanda Sidoarjo karena bercanda akan membawa bom ke dalam kabin pesawat. Akibat ulah pelaku, pesawat tersebut gagal terbang. Dari keterangan tertulis pihak Angkasa Pura Juanda, ancaman bom tersebut hanya bercanda saat pesawat berjalan menuju landasan pacu dan terdengar oleh kru pesawat. Adanya kejadian ini tidak berdampak pada jadwal penerbangan lainnya dan pesawat Pelita Air dengan nomor penerbangan IP205 telah melanjutkan penerbangannya menuju Jakarta. Kini pelaku masih dimintai keterangan oleh Polisi Militer Angkatan Laut Juanda. Sebelumnya beredar video amatir proses evakuasi penumpang Pelita Air bernomor IP205 karena ada ancaman bom. Namun dalam video yang berdurasi 1 menit 50 detik itu, sejumlah petugas keamanan bandara tengah memberikan edukasi pada penumpang yang tengah dievakuasi dan petugas lainnya berjaga-jaga di landasan. Video yang diduga direkam oleh salah satu penumpang ini kemudian viral di media sosial. Pihak keamanan Bandara Internasional Juanda Sidoarjo langsung melakukan pemeriksaan dan mengevakuasi penumpang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat orang tua dan keluarga JPS, siswi kelas 1 SMK, mengetahui anak mereka tewas mengenaskan. Korban awalnya ditemukan orang tuanya di sebuah kamar kos di Jalan Jamin Ginting, Medan Selayang, Kota Medan. Korban yang berusia 15 tahun itu didapati dengan kondisi kritis karena minuman keras dan diduga juga diperkosa. Ayah korban mengaku saat menemukan anaknya di kamar indekos, terdapat bercak darah di celana korban dan sejumlah botol minuman keras. Korban diketahui berkenalan dengan seorang pria di sosial media dan dibawa ke kamar kos usai pulang sekolah. Nah, kamarnya itu sangat gelap gulita, dan itu tidak ada penerangan. Nah, terus saya lihat di situ anak saya tadi terbaring di atas kasur, Jadi sesudah gitu istri saya menjerit, anakku menjerit dia, sejerit-jeritnya. Jadi saya pun gini sampai anak saya. Jadi saya siapa pelakunya, saya bilang, dia langsung pucat. Belum ada pernyataan resmi Polrestabes Medan terkait tewasnya siswi SMK ini. Namun polisi mengaku sudah menahan satu terduga pelaku yang masih diperiksa intensif. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sungguh bejat perbuatan pria bernama Suyanto ini. Pria berusia 51 tahun ini tega memperkosa anak kandungnya hingga hamil. Aksi bejat pelaku diketahui anak pertama atau kakak korban, di mana kakak korban mendengar informasi bahwa adiknya yang masih berusia 13 tahun hamil. Saat berkunjung ke rumah orang tuanya dan mengecek kebenaran informasi dengan menggunakan tes pack, diketahui adiknya tengah berbadan 2.
Sontak kakak korban marah dan langsung menginterogasi siapa pelakunya. Saat korban menceritakan kejadiannya, kakak korban langsung melaporkan ke polisi. Adapun yang telah dilakukan oleh tersangka S ini adalah kurang lebih dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil keterangan diperoleh persetubuhan dilakukan kurang lebih di atas atau lebih dari 10 kali. Adapun terakhir dilakukan sekira tanggal 26 Mei tahun 2023. Kegiatan atau yang dilakukan oleh tersangka dilakukan pada umumnya pada saat ibu korban sedang mencari rumput di kebun. Jadi semua persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka dilakukan di rumah sendiri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku sudah ditahan di Mapolres Mesuji. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari 4 orang anak ditemukan meninggal dunia di dalam kamar yang terkunci di sebuah rumah kontrakan yang berada di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terungkap setelah warga mencium bau tak sedap dari rumah kontrakan korban. Belum diketahui penyebab pasti tewasnya 4 anak tersebut. Usai ditemukan, warga melaporkan hal tersebut ke polisi. Polisi yang tiba di lokasi langsung olah TKP dan melihat kondisi para korban. Selain ke-4 korban, polisi juga menemukan ayah korban berinisial P dengan luka sayatan di tangan di dalam kamar mandi beserta sebuah pisau. Diduga ayah korban merupakan pelaku pembunuhan terhadap anak-anaknya, sementara motif pelaku diduga karena kesal dengan istrinya. Namun dari temuan di lapangan, warga mengaku pelaku melakukan KDRT kepada istrinya. Sementara laporan KDRT telah dilayangkan sang istri berinisial D sejak hari Sabtu lalu. Dan hingga kini istri pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dugaannya seperti itu berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Jagakarsa hari Sabtu sore sekira jam 17, Polsek Jagakarsa menerima laporan dari kakaknya saudari D. Saudari D adalah istri dari saudara P. Menerima laporan adanya dugaan penganiayaan ataupun KDRT yang diduga dilakukan oleh saudara P. Terlapornya saudara P. Kini pelaku telah ditahan oleh kepolisian dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga yang curiga mencium bau busuk dari rumah korban, kemudian berinisiatif untuk membuka paksa rumah hingga ditemukan sang istri yang penuh luka dan 4 anak yang sudah tidak bernyawa. Dan dari hasil penyelidikan polisi awal, sebelum korban ditemukan, KDRT kerap terjadi dilakukan pelaku kepada korban. Aksi kekerasan sudah lama terjadi di mana sang istri kerap mengalami penganiayaan dari pelaku. Hingga puncaknya, pelaku menganiaya sang istri hingga pingsan di dalam kamar mandi dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Selain itu, ke-4 anak korban juga ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar dan diduga telah meninggal lebih dari 3 hari. Polisi pun saat ini tengah menunggu hasil visum untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban dan sang ibu kini dalam perawatan intensif. Menerima laporan adanya dugaan penganiayaan ataupun KDRT yang diduga dilakukan oleh saudara P, terlapornya saudara P. Sehingga saat itu saudari D selaku korban kasus penganiayaan atau KDRT ya. KDRT atau penganiayaan itu dirawat di rumah sakit RSUD, kemudian saat akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara P menyampaikan bahwa akan masih menunggu anak-anaknya karena ibunya. Petugas yang sedang mengamankan ratusan pengungsi Rohingya ini kewalahan mengamankan para peserta aksi hingga akhirnya terlibat saling dorong. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga Rabu sore. Warga tetap bersikuku agar warga Rohingya harus segera dipindah dari desa mereka. Aksi protes warga ini terjadi di depan kantor Kepala Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Warga memprotes terkait keberadaan pengungsi Rohingya di desa mereka.
Warga mendesak pemerintah daerah dan UNHCR segera memindahkan 139 warga Rohingya. Demo yang dilakukan warga ini buntut dari lambannya penanganan yang dilakukan oleh petugas UNHCR dan pemerintah, serta komunikasi dengan warga masyarakat Sabang. Dari Sabang, Aceh, Syukri Saripudin, iNews melaporkan. انتم مين يا ألمة؟ في شيء ضاغط عليكم؟ طب عايشين يا ألمة معك؟ ساعدتنا أبوي وإخواتي وستي وحاسب علينا. حاضر. حاضر. ساعدونا آخر وحدة. ولا لك خلينا نساعد أول وحدة عشان أساعدكم. قديش عمرك أنت؟ عمري 12 يا في العالم. أختك مين سارة؟ طرفان أخويا البوبو. هيك جنبي صح؟ شايفة ضوء؟ يلا يا ألمة، هيني بدي طولك. طيب يا عمو؟ تشوف إخواتي. ماشي يعني. تشوف مشتقت لهم. هذه ألمة؟ Alma dan keluarga dievakuasi dari reruntuhan rumahnya yang berada di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Berakhirnya gencatan senjata membuat Israel kembali menyerang Gaza tanpa henti. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Kapal Rumah Sakit TNI Angkatan Laut KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992 kini berada di dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara. Kapal bantu rumah sakit ini akan bertolak ke Mesir untuk membawa bantuan kemanusiaan sumbangan masyarakat Indonesia untuk Palestina. Guna mempersiapkan keberangkatannya, kapal ini telah dicat putih sejak pekan lalu. Pengecatan kapal sesuai dengan peraturan internasional yaitu Konvensi Jenewa 4 maupun aturan Sanremo manual terkait konflik bersenjata di laut. Kapal sepanjang 124 meter ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot dan bisa bertahan selama 30 hari di laut. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992 memiliki fasilitas yang lengkap dan setara dengan rumah sakit tipe C di darat atau rumah sakit umum daerah. Dengan fasilitas yang lengkap, kapal ini mampu menjalankan berbagai tahapan medis, mulai dari perawatan hingga operasi. Kini keberangkatan kapal Rumah Sakit Indonesia menunggu izin pemerintah Mesir yang tak kunjung mengizinkan kapal milik Indonesia berlabuh di sana. Padahal hingga kini korban serangan Israel terus bertambah. Fasilitas kesehatan di Gaza pun kewalahan menangani pasien yang membludak. Total korban tewas di Gaza menyentuh angka 16.000, dengan korban luka-luka mencapai puluhan ribu orang. Sementara tersisa 9 dari 35 rumah sakit yang masih beroperasi. Inilah video amatir yang merekam detik-detik kebakaran yang melanda Pasar Baru 2 Gresik di Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Kamis pagi tadi. Sejumlah pedagang dan warga berlarian menyelamatkan dagangannya agar terhindar dari kobaran api. Kuatnya hembusan angin dan benda mudah terbakar di dalam pasar membuat api dengan cepat meluas membakar stan di sekitarnya. Sebanyak 5 unit pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Gresik Petrokimia diturunkan untuk melakukan pemadaman. Kepala UPT Pasar Disko Perindak Kabupaten Gresik mengatakan api menghanguskan sebanyak 33 lapak pedagang Pasar Baru Gresik. Stan yang tercatat di kami ada 33 stan, ya kebetulan di situ ada beberapa pedagang, ada warung kopi,
ada jualan kayu, pilon, ada servis golkar. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran karena api tiba-tiba membesar di dalam pasar. Namun sejumlah pedagang menduga api berasal dari salah satu lapak penjual nasi bebek karena pemiliknya pergi berbelanja. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Petugas gabungan berhasil evakuasi korban tewas erupsi Gunung Marapi. Pendaki berjenis kelamin perempuan ini adalah korban ke-23. Jasad korban ditemukan di sekitar Cadas Marapi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi untuk identifikasi. 2 anggota polisi Satuan Direktorat Sabahara Pos Sumatera Barat turut menjadi korban erupsi Gunung Marapi. Bribda Muhammad Iqbal ditemukan meninggal dunia. Sementara 1 orang yang selamat bernama Bribda Reksi Wendesta dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Ada 2 anggota Polri yang menjadi korban, yang 1 selamat, kemudian yang kedua meninggal. Dan itu juga sudah teridentifikasi, sudah diambil keluarga tadi malam. Atas nama? Atas nama Muhammad Iqbal yang meninggal. Reksi. Ya, kondisinya Reksi itu tangannya patah dan sudah dilakukan operasi di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Keduanya anggota Polri mendaki Gunung Marapi saat lepas dinas. Total korban tewas menjadi 23. Korban selamat 52 orang, termasuk 11 orang yang dirawat di rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan skema dan tema debat Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Debat calon presiden akan diselenggarakan sebanyak 3 kali, sedangkan debat calon wakil presiden sebanyak 2 kali. Dalam 5 sesi debat yang ditetapkan KPU, debat cawapres akan didampingi oleh calon presiden. Pak, finalnya soal itu. Sudah. Jadi didampingi. Kalau yang bicara capres ya, cawapres ikut mendampingi. Kalau yang bicara cawapres, capresnya mendampingi. Tapi yang bicara kan sebagaimana kesempatan untuk bicara kan di capres, cawapres kan sudah ada pembagian debat 1-5 kan. Debat perdana Capres dilaksanakan pada 12 Desember 2023 dengan tema meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua merupakan debat cawapres pada 22 Desember 2023. Tema yang diusung ekonomi, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat ketiga, debat capres pada 7 Januari 2024 bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat, debat cawapres pada 21 Januari 2024 dengan tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat terakhir yakni debat kelima pada 10 Februari 2024 mengangkat isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat Capres-Cawapres akan berlangsung selama 2 jam, sementara KPU belum memaparkan siapa saja yang akan menjadi panelis dalam debat Capres-Cawapres 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Relawan MNC Group untuk pemenangan Ganjar Mahfud kembali menggelar pertemuan pasca deklarasi. Konsolidasi perdana di iNews Tower Jakarta mengagendakan strategi pemenangan Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Dalam konsolidasi perdana ini, Ketua Dewan Pembina Relawan MNC Group Haritanu Sudipyo menekankan agar relawan segera masif turun ke masyarakat. Kalau kita sudah yakin dengan kita benar, tinggal bagaimana kita cara memenangkannya. Relawan itu adalah satu sel yang penting untuk membantu kemenangan. Mematangkan siapa-siapa bertanggung jawab terhadap apa gitu. Jadi kita ya harus mulai bergerak seperti arahan dari Pak Haritanu tadi kan, kita mesti bergerak dalam beberapa target. Pembekalan ini menjadi penambah motivasi para relawan untuk memenangkan Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Kita harus segera fight di lapangan, kita harus ada bagaimana kita bisa menyampaikan ke masyarakat dengan cepat, dengan tepat, dengan cara akurat.
Hadirnya relawan MNC Group untuk pemenangan Ganjar Mahfud menjadi salah satu kekuatan pasangan nomor urut 3 ini untuk menyerukan pembangunan bangsa ke berbagai penjuru. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Hingga Kamis pagi, 4 jenazah anak kakak beradik korban pembunuhan ayah kandung masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak kepolisian masih menunggu kerabat untuk mengambil jenazah usai proses autopsi yang telah dilakukan pada Kamis dini hari. Hasil autopsi keempat jenazah sudah diberikan ke Polres Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya Rabu sore kemarin, warga Gang Roman Jagakarsa, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan 4 jenazah anak-anak di dalam kamar kontrakan dengan kondisi terkunci. Peristiwa ini terungkap setelah warga mencium bau tak sedap di sekitar kontrakan dan menghubungi aparat setempat. Selain jenazah 4 anak dalam kondisi mengenaskan, warga juga menemukan seorang pria dengan luka sayatan di tangan di kamar mandi. Pria tersebut diyakini merupakan ayah kandung dari para korban. Sebelum kejadian, pelaku yang merupakan ayah korban sempat meminta dibelikan minuman oleh tetangga. Warga juga sempat mendengar pertengkaran dari dalam kontrakan pelaku pada beberapa hari lalu. Sementara itu, pasca penemuan 4 jasad anak-anak, polisi langsung menggelar olah TKP awal pada Kamis malam. Dari hasil olah TKP, polisi memastikan 4 jenazah anak-anak tersebut terdiri dari 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. 2 korban anak perempuan merupakan Fiona Audrey berusia 6 tahun dan Sophia 4 tahun. Sedangkan 2 korban anak laki-laki bernama Arsa 3 tahun dan Aska 1 tahun. Polisi juga menemukan pria yang merupakan ayah korban berinisial P di dalam kamar mandi dengan kondisi terluka di bagian tangan serta sebilah pisau. Sang ayah sekaligus pelaku saat ini masih dirawat di rumah sakit dalam penahanan pihak kepolisian. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tadi kami juga sudah melakukan interogasi kepada yang bersangkutan. Kemudian ibunya korban juga sedang dirawat di rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Kalau bapaknya di mana dirawatnya? Rumah Sakit Mulia. Di Rumah Sakit Mulia. Saudara P dirawat di Rumah Sakit Mulia Pasar Minggu. Kemudian ibunya telah lebih dahulu dirawat sejak hari Sabtu ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Polisi juga menambahkan jika laporan KDRT telah dilayangkan sang istri berinisial D sejak hari Sabtu dan hingga saat ini ibu dari para korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara pemeriksaan saksi-saksi masih terus dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa naas ini. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan skema dan tema debat Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Debat calon presiden akan diselenggarakan sebanyak 3 kali, sedangkan debat calon wakil presiden sebanyak 2 kali. Dalam 5 sesi debat yang ditetapkan KPU, debat cawapres akan didampingi oleh calon presiden. Pak, finalnya soal itu. Sudah. Jadi didampingi. Kalau yang bicara capres ya, cawapres ikut mendampingi. Kalau yang bicara cawapres, capresnya mendampingi. Tapi yang bicara kan sebagaimana kesempatan untuk bicara kan di capres, cawapres kan sudah ada pembagian debat 1-5 kan. Debat perdana Capres dilaksanakan pada 12 Desember 2023 dengan tema meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat kedua merupakan debat cawapres pada 22 Desember 2023. Tema yang diusung ekonomi, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat ketiga, debat capres pada 7 Januari 2024 bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat, debat cawapres pada 21 Januari 2024 dengan tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat terakhir yakni debat kelima pada 10 Februari 2024 mengangkat isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat Capres-Cawapres akan berlangsung selama 2 jam, sementara KPU belum memaparkan siapa saja yang akan menjadi panelis dalam debat Capres-Cawapres 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah melakukan jumpa pers untuk melakukan semacam klarifikasi ada atau tidaknya intimidasi kepada saya dan Agus Nur atas pertunjukan kami musuh bebuyutan. Kalau memang Polri itu serius ingin melakukan klarifikasi, semestinya di dalam jumpa pers ini yang dihadirkan saya dan Agus Nur, penulis cerita dan sutradara. Karena kami dua orang ini yang menyatakan adanya intimidasi. Bukan memaksa staf kami, orang admin, Mbak Indah, yang memang tidak tahu apa-apa soal ada atau tidaknya intimidasi. Sebab bagi saya dan Agus Nur, intimidasi itu tidak harus pernyataan-pernyataan verbal atau tindakan fisik, tapi surat yang harus saya tanda tangani untuk menyertai dapatnya izin bahwa saya harus berkomitmen tidak bicara soal politik. Itu adalah pembungkaman. Itu melanggar hak asasi manusia, membungkam kebebasan berekspresi yang sesungguhnya Inovasi teknologi menjadi kunci untuk memberi nilai tambah komoditas perdesaan yang ada di wilayah timur Indonesia. Melalui program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAD, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berusaha hadir dengan pembangunan Rumah Inovasi Teknologi Desa atau RITD. RITD merupakan sebuah pusat pelatihan milik desa dengan sistem yang dimiliki dan dioperasikan oleh desa. Di sini, kelompok penerima bantuan program TEKAD bisa bekerja sama dengan kelompok dari desa lainnya yang memiliki komoditas unggulan sejenis untuk membangun rumah inovasi teknologi desa. Kami, Kementerian Desa, mendesain program ini supaya petani kita lebih sejahtera. Lewat apa? Misalnya satu, kita mendekatkan masyarakat petani kita agar produk yang dihasilkan oleh desa itu bisa diserap oleh pasar. Nah, itu dampaknya langsungnya dengan itu, maka kita berharap seluruh potensi yang dimiliki oleh desa itu bisa diserap pasar dan otomatis bisa meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari kelompok yang kita bina. Dalam prosesnya, program TEKAD mengharuskan adanya kesetaraan gender dan inklusi sosial atau GESI. Sehingga bantuan yang diberikan pemerintah baik berupa pendanaan dan fasilitas lainnya bisa tepat guna dan sasaran untuk kesejahteraan bersama. Nah, program TEKAD ini merupakan sebuah program yang sangat inovatif karena program TEKAD ini memberikan dampak, ada sebuah perubahan transformasi terhadap ekonomi masyarakat sehingga ada perubahan mindset bagaimana membuat sebuah perubahan ekonomi di tingkat keluarga. Melalui Rumah Inovasi Teknologi Desa dalam program TEKAD, diharapkan tujuan percepatan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan di wilayah timur Indonesia bisa segera terwujud tanpa ada yang tertinggal di belakang. TEKAD membangun dari kampung, membangun desa, membangun Indonesia. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
emak-emak mengamuk saat hendak ditilang polisi. Pasar malam BKB diduga tak berizin. Bolu jadul marmer bertahan dari kue kekinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan iNews Sumsel Jumat 8 Desember 2023. Dan tentunya selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama pemirsa. Tak terima ditegur saat mengendarai sepeda motor melawan arus dan tak menggunakan helm, seorang emak-emak di Kabupaten Empat Lawang mengamuk ke petugas dan mengancam akan memecahkan handphone petugas yang merekam. Video aksi emak-emak ini kemudian viral di media sosial. Seorang emak-emak pengendara sepeda motor di Kabupaten Empat Lawang yang melanggar peraturan lalu lintas mengamuk lantaran tak terima dirinya ditegur oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polres Empat Lawang. Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan nampak seorang perempuan dan polisi terlibat adu mulut. Dalam video tersebut, pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm dan memakai plat nomor kendaraan mengancam akan memecahkan handphone milik petugas yang tengah merekam kejadian tersebut. Sang pemilik motor ini pun terus berusaha kabur dari hadangan petugas. Menurut Kasat Lantas Polres Empat Lawang AKP Desi Azhari, pengendara motor hendak ditilang karena nekat melawan arus yang semestinya tidak dilewatinya dan saat berkendara tidak menggunakan helm. Anggota akan melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen kendaraan. Namun sebelum sempat ditanyakan, sang ibu sudah keduluan menceploskan kata-kata kasar dan yang kurang pantas diucapkan kepada aparat penegak hukum. Setelah kejadian, anggota tetap melakukan komunikasi yang baik secara persuasif dengan pengendara agar memberikan surat-surat kendaraan. Kejadian ini terjadi di Jalan Abu Bakardin, Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya iNews melaporkan. Wahana permainan pasar malam di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang diduga tak berizin. Antisipasi marak kriminalitas, polisi perketat keamanan. Suasana sepi terlihat di pelataran Benteng Kuto Besak Jalan Sultan Mahmud Badarudin, Kelurahan 19 Ilir Palembang, Selasa siang. Belakangan diketahui bila sebelumnya perizinan pasar malam yang berada di alun-alun Kota Palembang belum mendapatkan izin namun sudah terlebih dahulu beroperasi. Ketua Komisi 2 DPRD Palembang Abdullah Taufik mengatakan untuk perizinan pasar malam di BKB sedang berjalan. Sebenarnya kalau menurut kami itu izinnya sedang berjalan, mereka sudah buka seperti itu. Gitu. Jadi memang belum ada izinnya bang ya secara resmi bang ya? Ya itu tadi makanya kami katakan apabila mereka tidak berizin itu tidak boleh dong. Seperti itu. Nah izinnya itu dari dinas sini ya, apa namanya pariwisata dengan ini, wali kota kan. Sementara guna mengantisipasi maraknya aksi kriminalitas di seputaran lokasi seperti baru-baru ini terjadi pemelakan, Kombes Pol Haryo, Kapolrestabes Palembang menyiagakan kekuatan penuh personil kepolisian di seputaran lokasi demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk membackup terhadap kegiatan yang ada di sekitaran TKP. Pasca juga yang ini ya bang ya, yang pemalakan itu bang ya? Iya, termasuk. Itu kondisi pasar malam sendiri seperti apa bang sekarang? Ya masih berjalan dan saat ini masih kita backup dengan kehadiran anggota kita ya, setiap
jam 3 sampai jam 24.00. Saya ulangi jam 15 sampai jam 24.00 kita hadir di situ. Dari Palembang, Guntur Yansyah Anyus melaporkan. Pemirsa, keberadaan ikan gabus di sejumlah daerah mulai langka akibat kemarau panjang sehingga stoknya menipis. Dampaknya harga ikan gabus menjadi mahal. Ikan gabus menjadi salah satu jenis ikan favorit pilihan masyarakat. Namun saat ini keberadaan ikan gabus mulai langka akibat pengaruh kemarau panjang tahun 2023. Selama kemarau panjang kemarin, sungai Lebak-Lebung ataupun kolam masyarakat banyak mengalami kekeringan. Alhasil, stok ikan gabus pun menipis. Bukan hanya ikan gabus yang hilang dari pasaran, tetapi jenis ikan sungai lainnya juga susah didapat, kecuali ikan lele, baung, gurami, dan ikan nila. Pasalnya ikan tersebut sudah bisa dibudidayakan di kolam-kolam pribadi. Sementara ikan laut lainnya juga masih banyak di pasaran. Di pasar tradisional Kayu Agung, harga ikan gabus di pasar ini mencapai kisaran Rp60 hingga Rp65.000 per kilogram untuk ukuran gabus kecil dan Rp80.000 untuk ukuran ikan gabus besar. Harga itu pun diakui pedagang terkadang sewaktu-waktu bisa mengalami kenaikan karena pasokan terus berkurang. Ya, ikan gabus yang banyak naik mengalami. Ikan lain, ikan tembakang biasa itu tetap biasa, masih 50-an biasa itu. Kalau gabus memang agak naik, agak langka. Kedepan pedagang berharap pemerintah menyebar bibit ikan gabus lebih banyak di sungai ataupun lebung-lebung masyarakat agar stok ikan gabus terus tersedia. Dari Ogan Komering Ulu, Fitriadi, iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi Pemprov Sumsel antisipasi lonjakan angkatan kerja. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, mengantisipasi terjadinya lonjakan angkatan kerja produktif, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045. Tujuannya agar angkatan kerja dapat masuk ke pasar kerja ataupun dapat menciptakan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Perencanaan Daerah Sumatera Selatan memaparkan sejumlah permasalahan dan isu strategis yang dinilai akan menjadi tantangan dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam perumusan RPJPD 2025-2045 melibatkan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, akademisi, dan stakeholder untuk mendapatkan masukan yang komprehensif. Dari hasil data-data di 20 tahun sebelumnya, terdapat beberapa catatan permasalahan yang patut menjadi perhatian dalam menetapkan rancangan pembangunan Sumsel hingga 2045 mendatang.
Sejumlah pokok persoalan menjadi program prioritas, diantaranya aspek geografis, pengembangan potensi ekonomi daerah untuk berdaya saing, kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi, stabilitas daerah, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi yang belum optimal. Ada beberapa isu seperti penurunan kualitas lingkungan hidup, demografi, ketahanan pangan, transformasi ekonomi dan energi, kesenjangan infrastruktur, dan masih rendahnya kapasitas fiskal daerah serta mengantisipasi terjadinya lonjakan angkatan kerja pada generasi-generasi 20 tahun mendatang. Kita mulai sekarang menyusun program bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Riset, itu program vokasi. Jadi kita menyambut alumni-alumni dari SMK dan Politeknik untuk bisa mereka masuk ke pasar kerja. Ya, hanya cara itu yang bisa kita laksanakan. Di samping itu juga kita berusaha untuk meningkatkan vokasi itu untuk mereka bisa menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 disepakati dan ditandatangani berita acara forum konsultasi publik oleh sejumlah stakeholder, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan instansi vertikal hingga DPRD Sumsel. Dari Palembang, Muhammad Reza Falevi, iNews melaporkan. Diduga telah mencederai janji atau wan prestasi soal kesejahteraan karyawan dan keluarga Pertamina, Paguyuban Putra-Putri Pertamina 2 Pelaju Palembang mengadukan Pertamina Pelaju ke DPRD Kota Palembang. Paguyuban Pensiunan Putra-Putri Pertamina Unit 2 Pelaju Palembang Rabu pagi melaporkan dugaan wan prestasi atau pengingkaran janji yang dilakukan Pertamina Pelaju soal tanah seluas 91 hektar di kawasan Sukarame Palembang ke DPRD Kota Palembang. Ketua DPRD Kota Palembang yang langsung menemui Paguyuban Pensiunan Putra-Putri Pertamina Unit 2 Pelaju Palembang menyambut mereka dengan baik. Dalam aduannya itu, salah satu warga menyebut jika awalnya pada akhir tahun 1970, Pertamina Pelaju berniat baik untuk kesejahteraan karyawan dan keluarganya dengan membeli tanah seluas 91 hektar untuk 651 kapling di bawah Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai Pertamina Pelaju Unit 2 yang didirikan Pertamina Pelaju untuk pegawai Pertamina. Pegawai yang tertarik dengan tawaran pimpinan Pertamina saat itu membeli tanah yang dijanjikan dengan cara menyicil atau memotong uang gaji mereka. Di tanah tersebut awalnya telah dibangun 30 unit rumah tipe A, B, dan C, akan dibangun 650 unit rumah lainnya. Namun di tengah perjalanan Pertamina Pelaju diduga melakukan wan prestasi atau mengingkari janji. Pasalnya para pegawai Pertamina yang ingin tinggal di situ tidak difasilitasi oleh Pertamina. Bahkan sejak awal tahun 1980, pegawai Pertamina yang telah membeli tanah tersebut tidak bisa masuk untuk mengurus dan mengelola karena diintimidasi oleh pihak luar. Paguyuban telah berusaha mengirim surat ke Pertamina dan menunjukkan sertifikat namun tidak ada tanggapan. Kami melaporkan kepada DPRD Kota Palembang ini untuk meminta bantuan terhadap persoalan ini yang telah kami lakukan dengan Pertamina. Namun Pertamina sampai saat ini tidak ada kejelasan terhadap apa yang telah kami dan Pertamina diskusikan selama ini. Untuk itu maka kami melapor kepada wakil rakyat kami yang ada di Palembang karena lokus deliktinya berada di Kota Palembang. Sementara Ketua DPRD Kota Palembang yang mendengar keluhan itu menyatakan prihatin dan berjanji akan segera memediasi pihak-pihak terkait hingga para ahli waris pegawai Pertamina itu mendapatkan haknya lagi. Tinggal kita lihat nanti, makanya salah satu jalannya kita ke BPN yang lebih berkompeten, yang tahu dan bidang tugas mereka terkait dengan surat tersebut. Nah, nanti misalnya jika di BPR terdaftar, langkah apa lagi selanjutnya? Berarti kalau terdaftar berarti kepemilikan itu sah. Ya, kita minta kepada Pertamina kalau menurut keterangan yang sudah disampaikan dengan kami ini bahwa Pertamina itu membeli lahan untuk kesejahteraan atau akan diberikan kepada karyawannya di waktu itu dengan
Dari Palembang, Guntriansyah iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku menerbitkan surat edaran Bupati menghadapi perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan yang bisa saja terjadi potensi banjir dan tanah longsor. Memasuki musim pancaroba, BPBD Oku telah mengeluarkan surat edaran Bupati kepada masyarakat. Langkah itu diambil karena periode pergantian musim dari kemarau menuju musim penghujan. Di samping itu, BPBD Oku juga akan menyiapkan pasukan dan peralatan untuk berjaga selama 24 jam sepanjang musim pancaroba. Kepala BPBD Oku, Januar Effendi, mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menerbitkan SK status siaga. Setelah dilakukan koordinasi, semua posko banjir dan tanah longsor akan diaktifkan mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Dampak hujan beberapa hari terakhir masih terbilang aman dan terkendali. Hanya ada banjir ringan di Kecamatan Ulu Ogan dan longsornya jalan setapak menuju ke tempat pemandian di Kecamatan Muara Jaya. Sekarang sudah masuk betul-betul murni ke musim penghujan, karena intensitas hujan sudah cukup masif, sudah cukup rutin, maka kita sudah masuk ke cuaca penghujan. Nah, untuk menyikapi penghujan ini kita sudah mempersiapkan ya langkah-langkah untuk pengkajian. Akan dilakukan apel banjir dan longsor untuk di Kabupaten Oku untuk mengatur kesiapsiagaan. Kepala BPBD Oku menghimbau warga agar tetap waspada sehingga dapat menghindari potensi bencana banjir dan tanah longsor yang mungkin terjadi. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi bolu jadul marmer bertahan dari kue kekinian. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, guna menjaga etos kerja di lingkungan RSUD Pratama Lahat yang baru diresmikan, Pemda Lahat berencana menggunakan 80% tenaga BLUD atau Badan Layanan Usaha Daerah. Hal ini dilakukan Pemda Lahat mengingat banyaknya keluhan yang masuk terkait kinerja pegawai yang berstatus pegawai tetap. Lahat baru saja meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Pratama bertipe D di kawasan Tanjung Tebat. Pembangunan fasilitas kesehatan ini digadang-gadang memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di lebih dari 5 kecamatan yakni Mulak Ulu, Mulak Sebingkai, Kota Agung, dan Tanjung Tebar, serta Jarai, Area, serta Tanjung Sakti.
Diklaim memiliki fasilitas terbaik di kelasnya, Pemda Lahat juga menyiapkan skema khusus untuk memenuhi serta menjaga kualitas sumber daya manusia yang akan bertugas di rumah sakit ini. Pemda Lahat rencananya akan menggunakan 20% pegawai tetap, baik PNS maupun PPPK, serta 80 tenaga BLUD atau Badan Layanan Usaha Daerah. Pasalnya, banyak keluhan terhadap kinerja tenaga kesehatan, terutama yang berstatus pegawai. Pegawai berstatus BLUD diharapkan kinerjanya terjaga sehingga pelayanan yang diberikan bisa maksimal. Itu inovasi itu dokter ini akan laksanakan karena katanya kalau dia sudah pegawai negeri, sudah P3K kadang-kadang agak disiplinnya nggak kurang. Tapi kalau dia belum, dia seperti swasta, dia akan disiplin terus, penerimaan orang itu dia sapa, lintas akan berjalan dengan lancar. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam proses pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dari Lahat, Balaputra Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kue bolu ternyata tak lekang oleh waktu. Di Palembang, peminatnya masih cukup banyak. Bolu zaman dulu ini selain untuk panganan harian, juga masih digunakan untuk hantaran pernikahan. Sedikitnya 50 loyang ludes dibeli pemburu kuliner khas Palembang. Berikut liputan selengkapnya. Terlihat dari salah satu gerai kue di Jalan Flamboyan, Pak Jo Palembang. Dalam satu hari, pembuatnya mampu menghabiskan 50 loyang lebih kue bolu jadul. Untuk membuatnya tergolong mudah dan sama bolu umumnya. Satu loyang bolu dibutuhkan 200 gram gula yang dicampur dan dikocok dengan 4 butir telur, kemudian adonan yang mengembang. Tambahkan 250 gram tepung terigu bertahap dan aduk. Masukkan kental manis dan margarin cair 200 gram. Adonan yang sudah tercampur lalu dibagi menjadi 2 bagian, yang satu bagiannya diberi warna coklat. Adonan original dimasukkan lebih dulu dalam loyang dan lapis kedua adonan coklat, lalu ulangi sampai terbentuk corak marmer. Adonan kemudian dipanggang dalam oven. Setelah itu siap dihidangkan. Pembuatnya mengaku menjual bolu selama 3 tahun yang kini berkembang pemasarannya lewat media sosial. Peminat kue bolu ini menjadikannya penganan harian sebagai cemilan saat bersantai karena memiliki rasa manis dan tekstur lembut. Bolu jadul ini kan setiap ada momen pasti digunain gitu Pak. Misalnya acara nikahan kan, kayak acara hantaran gitu selalu ada, syukuran, arisan itu kan pasti ada. Jadi memang kita coba produksi bolu jadul ini biar alhamdulillah dan sampai sekarang kami terus. Enak ya. Lembut sini. Emang udah langganan di sini? Udah setiap hari kok langganan. Biasa kalau beli untuk konsumsi apa nih? Konsumsi acara. Iya, acara ya. Iya. Dengan harga sedemikian rupa sama rasanya ini worth it ya? Worth it banget. Harga kue bolu ini pun ramah di kantong. Satu loyangnya dibanderol mulai Rp35.000 sesuai ukuran. Bagaimana pemirsa? Jika Anda berkunjung ke Palembang bisa mencicipi panganan yang satu ini. Dari Palembang, Bambang Irawan Anyus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Anyus Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agun Prisma. Sampai jumpa.